baik lagi. Paham? Itu disumbangkan 100 mobil untuk tim pemenangan Anies. Tidak mengharap apa-apa, saya hanya ingin punya pemimpin yang baik, yang amanah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali. Saya doakan pemirsa semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya stiker yang dibeli menggunakan uang pribadi, tetapi ia juga mengakui membuat rompe dan atribut kampanye lainnya dengan menggunakan sumber daya finansial pribadinya. Aksi sukarela ini mencerminkan dedikasi relawan dalam mendukung kampanye calon Presiden Anies Baswedan, bahkan tanpa adanya imbalan finansial. Ini mobil ditempel-tempel, biayanya dari mana tuh? Mahal kan? Dengerin, nih gua kasih tahu, relawan Anies Baswedan itu nggak kaleng-kaleng. Kita nggak ngemis biaya untuk kemenangan Anies Baswedan dengan minta sama Pak Anies, enggak. Karena kita tahu Pak Anies itu bukan capres yang kaya raya, paham? Ya, ini kita tempel sendiri, kita bayar sendiri ya. Saya punya rompi, punya apa semuanya, pakai duit sendiri ya. Relawan Anies itu nggak kaleng-kaleng, rela berkorban ya. Jadi jangan dikira kita itu dibayar, kagak. Nih, nempel-nempelin mobil, kita bayar sendiri, paham? Ya, jadi harus cerdas ya. Kalau rakyat sudah cinta, rakyat keluarin duit, tidak nyari duit. Pilpres bukan buat nyari duit, tapi mencari presiden yang amanah untuk perubahan Indonesia lebih baik lagi. Paham nggak ente semua? Ya, kita lihat Anies itu paket komplit nomor 1. Ibu ini benar-benar militan. Dia yang pasang stiker sendiri, dia biaya sendiri, mobil-mobil dia sendiri, tidak minta sana sini, dia berkorban sendiri. Bahkan peralatan berupa stiker, spanduk, baju, APK, dia beli sendiri, dia biaya sendiri. Sahabat BN, inilah mungkin contohnya dari tim sukses atau relawan Anies Baswedan yang beda dengan yang lain. Kalau relawan lain mungkin ada yang niatnya ngambil uang dari paslonnya. Contoh, kalau dikasih uang untuk nyogok orang lain, untuk nyogok pemilih, misalnya uangnya dikasih 50 juta, kasih aja 25 masuk kantong. Tetapi tim sukses atau relawan Anies Caimin ternyata dia yang berkorban untuk kemenangan Anies Caimin. Inilah mungkin yang dikatakan jihad fisabilillah untuk kebaikan bangsa dan negara ke depan. Sekarang kita lihat lagi masih seorang ibu. Ibu ini bukan tanggung-tanggung pula. Bayangkan, dia menyumbangkan mobil sebanyak 100 unit untuk kepentingan operasional kampanye Anies Caimin. Bayangkan, 100 unit mobil. Di samping itu, dia juga menyumbangkan sejumlah alat peraga kampanye. Spanduk, baliho, stiker, baju, dan lain sebagainya. Menyumbangkan ini kepada Pak Anies karena kami ingin Pak Anies jadi presiden. Berapa banyak mobilnya, Bu? 100 untuk mobil pemenangan Anies Baswedan Di Jawa Barat. di Jawa Barat. Dan saya menyerahkan semua aset yang berhubungan dengan ibu saya, anak saya, adik saya, itu disumbangkan 100 mobil untuk tim pemenangan Anies. Dan akibatnya saya sekarang justru karena itu viral, saya tidak tahu itu viral, tapi ternyata sekarang katanya viral dan banyak yang datang ke rumah saya pada minta mobil. Dan banyak juga yang minta APK.
Karena khawatirnya waktu itu tim Anies ini Ya. APK-nya paling miskin. Nah, Ya. yang ingin saya pertanyakan Pak, Ya. apakah saya ini akan terjerat hukum? Katanya saya udah dilaporkan ke Bawaslu, kemudian ke aparat-aparat hukum yang lain, kemudian saya juga diaudit dan lain sebagainya. Saya yang ingin menanyakan apakah karena saya mendukung Bapak saya jadi terjerat hukum begitu? Padahal tidak mengharap apa-apa, saya hanya ingin punya pemimpin yang baik, yang amanah. Bu Eka, saya sampaikan terima kasih. Terima kasih atas dukungan Ibu yang luar biasa, keikhlasan Ibu mendukung itu. Teman-teman sekalian, yang disampaikan Ibu Eka adalah hal yang kami sering dengar. Ini bukan barang baru, Bu Eka. Bahwa ketika melakukan dukungan, ketika hadir di acara kami di berbagai daerah, ketika kami pulang, mereka yang hadir sering mengalami pemeriksaan macam-macam. Ada yang usahanya bahkan ditutup, diperiksa oleh sebuah badan tentang kontennya yang diproduksi. Dan produksinya, tadi pagi saya mendengar, pabriknya ditutup. Kenapa? Kita nggak tahu kenapa sebabnya. Tapi yang jelas peristiwa mereka sudah beroperasi bertahun-tahun, kemudian ikut dalam kegiatan yang melibatkan Anies dan dia ikut mendukung, lalu sesudah itu dia mengalami pemeriksaan lengkap dan sampai akhirnya ditutup pabriknya. Ini true story saya tadi pagi rasakan. Dan setiap kami ke daerah kami menemukan peristiwa persis yang disampaikan Ibu Eka. Itulah sebabnya kenapa kami ingin memperjuangkan kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berdemokrasi. Karena negeri ini sesungguhnya adalah negeri merdeka yang kita harus memberikan kesempatan pada siapapun untuk memiliki kesetaraan. Sahabat BN, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 M. Yusuf Kalla kelihatan juga turun tangan untuk menyukseskan pemenangan Anies Caimin ini. Kita melihat jet pribadi dia sendiri yang dia pakai untuk bepergian bagi Anies ketika Anies kampanye. Misalnya waktu Anies kampanye ke Bone itu mempergunakan jet pribadi Pak Yusuf Kalla. Tidak saja jet pribadinya dipakai, Pak Yusuf Kalla sendiri ikut pergi bersama Anies. Jadi betul-betul all out sekarang ini kelihatannya Pak Yusuf Kalla memenangkan Anies Caimin. Dan seperti dikemukakannya, pada awalnya dulu dia berusaha untuk netral. Namun setelah melihat perkembangan, dia menjadi terpanggil untuk memenangkan Anies Caimin. Mengingat masa depan bangsa dan negara Indonesia. Dia melihat Anies Caimin lah yang bisa menjadi nakhoda bangsa dan negara sebesar ini. Melihat tantang ke depan yang begitu besar bagi bangsa dan negara ini. Terutama tentu di dalam menghadapi persaingan antar bangsa di dunia. Sahabat BN, banyak sekali sekarang ini yang dengan sukarela mengorbankan tenaga, pikiran, dan materi yang ada padanya untuk pemenangan Anies Caimin ini. Mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai pada yang sebesar-besarnya. Kita melihat sekarang ini relawan, simpatisan, umumnya masyarakat yang pro pada perubahan tidak lagi berpikir bagaimana bisa Anies membantu dia dari segi materi agar dia bisa bergerak. Tetapi yang dipikirkannya bagaimana dia bisa bergerak membantu Anies Caimin untuk mewujudkan cita-cita perubahan bagi bangsa dan negara ini ke depan. Sebab tidak bisa dibiarkan lagi bangsa ini dalam kondisi seperti sekarang ini. Tidak bisa kondisi sekarang ini yang akan dilanjutkan
kalau memang bangsa ini ingin berhasil mencapai Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Indonesia Emas tahun 2045 mendatang tidak akan mungkin dicapai dengan utang yang banyak. Tidak akan mungkin dicapai dengan demokrasi yang dibalut oleh politik dinasti, oleh nepotisme, oleh korupsi, dan oleh kolusi. Indonesia Emas tidak akan mungkin dicapai oleh bangsa ini jika rakyatnya selalu menjerit karena tekanan ekonomi, sehingga rakyatnya selalu mengeluh akibat harga kebutuhan pokok sehari-hari mereka yang tidak terjangkau oleh kemampuan ekonomi mereka. Itulah tampaknya yang membuat tokoh bangsa selepel Yusuf Kala harus turun tangan untuk memenangkan Anies Caimin. Demikian juga dengan perwira TNI Polri yang sekarang ini tidak kurang dari 400 orang lebih yang berada di kubu Anies dan 250 orang lebih yang berpangkat jenderal yang sekarang ini berada di kubu Anies dan berupaya dengan segala tenaga, pikiran, dan materi untuk memenangkan Anies Caimin ini, tentu juga berpikir demi bangsa dan negara ke depan setelah melihat kondisi bangsa dan negara sekarang ini. Sebab seperti dikemukakan Pak Yusuf Kala juga bahwa dia di dalam menentukan mendukung Anies Caimin ini, dia telah melihat Anies dari berbagai sisi. Dilihat dari sisi wawasan, dari sisi pendidikan, dari sisi kesabaran, dari sisi keimanan, dari sisi pergaulan Anies dalam dan luar negeri. Anieslah menurut Yusuf Kala yang paling pantas, yang paling memenuhi kebutuhan bangsa dan negara ini sekarang dan ke depan untuk memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun mendatang. Bangsa dan negara ini tidak mungkin dipimpin oleh pemimpin yang terlalu tua, apalagi yang mudah marah. Bangsa dan negara ini tidak mungkin dipimpin oleh pemimpin yang terlalu muda, yang sama sekali belum ada pengalaman memimpin. Bangsa dan negara ini pun tidak mungkin dipimpin oleh pemimpin yang kurang wawasannya. Karena itu, menurut Yusuf Kala, Anieslah yang paling memenuhi kriteria itu tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.